Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadillah, nomor induk mahasiswa 2301237. Sini saya akan membuat video mengenai penjelasan program saya yang untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah server set programming dengan dosen pengampu Bapak Nurholis. Oke, kita langsung saja ke buka Visual Code Studio. Di sini. Oke. Ternyata kita sudah langsung masuk ke programnya. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan tentang programnya, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu MVT. MVT itu singkatan dari model, views, dan template. Nah, MVT merupakan arsitektur software design yang digunakan oleh Django untuk memisahkan logika aplikasi, data, dan juga antarmuka pengguna atau user interface. Nah, sesuai dengan arti dari MVT itu sendiri, MVT itu M-nya adalah models. Nah, di sini ini models. Kalau di Visual Code Studio namanya models.py. Nah, di sini models berfungsi mengatur struktur dan hubungan data di database. Sini ada beberapa models dari hero section, skill, kontak, dan juga project section. Oke, selanjutnya ada views. Views berfungsi sebagai logika aplikasi yang mana menerima permintaan dari user dan memprosesnya serta mengembalikan respon. Selanjutnya yaitu template. Nah, di sini template berupa HTML, di mana template berfungsi mengatur tampilan user interface menggunakan HTML dan menggunakan data dari views. Jadi template ini mengambil data dari views seperti itu. Oke, lanjut. Habis ini kita langsung run server saja. Nah, sebelum run server, kita harus pastikan kita mengaktifkan MyEnv. Caranya bagaimana? Ini caranya. Jadi kita tulis karena di sini sudah aktif ya. Jadi saya tidak perlu mengaktifkan kembali. Jadi saya akan mencontohkan untuk apa yang harus kita ketik untuk mengaktifkan MyEnv. Kita ketik MyEnv backslash script backslash lagi activate. Nah, di sini activate. Jadi di sini MyEnv ada MyEnv activate. Ada typo. Activate seperti ini. Dah. Jadi ini untuk mengaktifkan MyEnv-nya. Jadi sebelum kita run server, kita harus mengaktifkan MyEnv dengan mengetik seperti ini. MyEnv backslash script backslash activate. Karena saya tidak perlu mengaktifkan MyEnv-nya dan sudah aktif di sini, jadi saya hapus kembali. Dan setelah itu, sebelum di run lagi, kita harus change directory, yaitu dengan menyesuaikan directory yang di sini. Jadi kita cukup menulis cd atau change directory block di sini. Nah, oke, di sini sudah kita sudah melakukan penukaran directory. Tentunya kita run untuk programnya. Bagaimana caranya? Gini caranya. Jadi py manage.py run server. Oke. Jadi ini yang harus kita ketik untuk melakukan run servernya. manage.py run server. Kita langsung saja enter. Oke, di sini ada link, kita follow linknya. Oke, kita langsung ada di landing page. Ini landing page dari Ini landing page yang saya buat. Jadi di sini ada home, skill,
project dan juga kontak. Jadi home terlebih dahulu di sini. Mohon maaf agak nge-lag. Jadi home sendiri di sini berisi tentang data diri saya dan saya sebagai apa, dan saya sebagai mahasiswa Institut Asia seperti itu, dan juga ada project dan kontak saya sendiri di sini. Kita klik, kita apa? Ini akan mengarahkan ke project. Dan juga sama dengan halnya kontak di sini. Nah, oke. Kita lanjut untuk skill ini, untuk skill dari yang sedikit saya pahami, beberapa bahasa pemrograman yang saya pahami. Di sini ada HTML, CSS dan JS. Juga di sini ada project Unity, di mana ini saya membuat aplikasi augmented reality menggunakan aplikasi Unity dengan tema prehistoric time. Dan juga ada Florera. Di sini Florera merupakan bisnis digital yang bergerak di urban farming. Jadi saat ini saya bagian dari Florera, yang mana ini sudah berdiri semenjak semester 3 kemarin di BPTIP 3 Startup. Jadi kami masih melanjutkan hingga saat ini Startup Florera. Dan juga yang terakhir di sini ada saya membuat 3D, desain 3D. Dimana saya membuat desain 3D dari sebuah rumah. Ini sekaligus saya membuat desain 3D rumah untuk menyelesaikan UAS, Computer Aided Design, seperti itu. Di sini juga ada kontak. Nah, di sini kontak ada beberapa seperti location, email, dan juga nomor HP. Setelah itu ada footer. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke halaman admin. Sebelum itu kita copy terlebih dahulu ini agar nantinya lebih mudah untuk kita melakukan cek di landing page-nya. Ctrl V, kita hapus home-nya jadi admin. Oke, admin. Nah, di admin di sini ada beberapa seperti kontak, heroes, project dan juga skill. Nah, ini untuk kontak, terkait dengan kontak yang ada di sini. Dan untuk heroes, ini merupakan hero section yang mana ini mengarah ke home. Jadi kita bisa mengatur home-nya di sini, mengatur di halaman home untuk mengatur halaman home dari hero di sini. Project ya sama seperti yang lain, mengarah ke project my project yang tadi, dan juga skill mengarah ke skill yang tadi. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mengubah-ubah. Kita ubah-ubah dari hero, mungkin kita coba. Kita klik di sini. Ini kan yang awalnya mahasiswa Institut Asia Malang, kita bisa ubah menggunakan dengan cara menghapus Institut Asia Malangnya. Di sini juga kita kita bisa ubah juga di sini di bagian deskripsi. Mungkin kita bisa hapus jalan rembuk sarinya, kita hapus. Oke. Dan juga di sini ada text button pertama yang awalnya project, kita ubah mungkin my project. Dan text buttonnya mungkin bisa kita ubah my contact di text button yang kedua. Karena foto saya tidak terlalu banyak, jadi saya tidak usah mengubah fotonya. Ini yang paling bagus. Mohon maaf. Oke, kita save terlebih dahulu sebelum kita melihat perubahan yang ada di landing page. Kita save, sudah kita save. Kita ke landing page. Kita refresh. Nah, di sini otomatis berubah menyesuaikan mengikuti dengan admin di sini. Di sini yang awalnya mahasiswa Institut Asia jadi mahasiswa. Di sini yang tadinya ada Jalan Rembuk Sari nomor 1A, ini sudah tidak ada. Dan juga di sini my project, my contact ini sudah berubah. Yang awalnya project jadi my project, seperti itu. Ini untuk tampilan hero. Dan selanjutnya kita ke skill. Nah, di sini sama halnya dengan yang sebelumnya, kita bisa merubah juga. Kita klik. Nah, sekarang ini skillku, kita ganti my skill. Nah, kita ganti ini bahasa programan menjadi ini skillku misalkan, kita persingkat. Ini skillku. Ini skillku. Dan juga kita ubah ini menjadi huruf kecil semua. Oke. CSS. CSS-nya sudah kecil tadi ternyata. Kita ubah JS-nya jadi kecil. Oke.
Oke, ini bisa kita rubah namanya, kita save terlebih dahulu. Kita langsung ke landing page. Karena kita sudah save, kita refresh di bagian landing page. Nah, ini sudah berubah ya, tadinya ini skillku. Jadi tadi skillku sekarang jadi my skill, ini skillku juga sudah berubah dan menjadi huruf kecil semua di sini. Yang awalnya huruf kapital semua. Oke. Kita lanjut ke yang lain, kita lanjut ke project. Oke, di sini ada 3 project. Misalkan salah satu mau kita ubah. Misalkan kita ubah yang ini. Kita ubah yang ini misalkan Unity. Kita ubah di sini Unity. Oh, jangan, kita ubah deskripsinya saja karena saya bingung untuk merubah titelnya. Misalkan kita ubah tugas UAS. Atau enggak kita ubah augmented reality prehistoric time. Oke, sudah kita ubah. Kita save. Oke, di sini sudah berubah. Nah, kita run. Dan kita ke project, di sini sudah berubah. Augmented reality prehistoric time. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa mengubah di bagian kontak juga. Kontak. Oke. Kontak kita ubah emailnya, misalkan seperti contoh di sini emailnya kita ubah. Oh, emailnya yang awalnya huruf besar semua kita ubah huruf kecil misalkan. Untuk di konten ini kita bisa ubah juga misalkan jadi 1122 33 misalkan. Oke, kita ubahnya, kita bisa save. Sama seperti sebelumnya, kita save dulu sebelum kita ke landing page, ke my portfolio. Kita refresh. Sudah, kita ke kontak. Nah, di sini otomatis berubah. Yang awalnya 123 sekarang 112233@gmail.com. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat di footer di kontak info. Saya mengaitkan kontak info yang ada di footer ini dengan kontak information yang ada di sini. Jadi, ketika kontak information di sini berubah, misalkan emailnya berubah, yang awalnya apartgaming123@gmail.com, yang sekarang diubah 112233@gmail.com, dan di kontak info juga otomatis berubah apartgaming1122333@gmail.com, menyesuaikan deskripsi yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ujian akhir semester server-side programming dengan dosen pengampu Bapak Nurholis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena lainnya manusia, tempatnya salah dan dosa. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.